Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Herul Muhammad's channel. Apa kabar semua? Insya Allah sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya narrative text, materi penjelasan mata pelajaran bahasa Inggris kelompok wajib untuk kelas 10, jenjang SMA, MA, SMK, dan MAK. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian daripada narrative text. Nah, narrative text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris ya untuk menceritakan sesuatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan atau saling terhubung. Nah, kita masuk ke bagian explanation ya. Sama seperti dengan teks bahasa Inggris yang lain ya, bahwa narrative text ini juga memiliki purpose, structure, dan juga the language features. Nah, purpose atau tujuan ya, purpose to entertain or amuse readers. Jadi tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Kemudian structure. Nah, structure dari narrative text ini terdiri dari 4 ya: orientation, complication, resolution, dan reorientation or coda. Nah, yang pertama orientation. Orientation introduces the main character of the story, place, and time where the story took place. Nah, orientation itu atau biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita itu ditetapkan. Kemudian kita masuk lagi ke bagian complication. Shows the problems that occur in the story. Ya, menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Nah, ya kan? Itu yang disebut dengan complication. Kemudian kita pindah lagi ke bagian resolution. Is the end of the story where the problems are solved. Nah, bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia ataupun sebaliknya. Nah, itulah kegunaan daripada yang namanya resolution. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian reorientation or coda or optional. Nah, ini merupakan pilihan ya, bisa kalian gunakan ataupun tidak. Nah, reorientation atau coda adalah bagian penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Nah, dan yang terakhir ada language features ya, atau ciri kebahasaan. Nah, narrative text sendiri juga memiliki yang namanya language features dan biasanya menggunakan past tense dan adverbs of time. Cinderella. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. The stepmother and her 2 daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hardest works in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the princess Boots. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the houseworks. Cinderella cried. Then there was a fairy godmother sitting beside her. "Why are you crying, Cinderella?" the fairy godmother asked. "Because I want to go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home. Besides, I don't have any beautiful dress," said Cinderella. Then the fairy turned Cinderella's ugly dress became the most beautiful dress and with beautiful slippers. The fairy also turned a pumpkin into parking coach and the mice became 6 white horses. Cinderella finally could go to the ball, but she had to come back before midnight.
before the spell ended. At the ball, Cinderella amazed everybody there, including the prince. The prince asked her to dance. Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden, she heard the sound of a clock, the first stroke of midnight. Remembered what the fairy had said, Cinderella ran back to go home, but she lost one of her slippers in the ballroom. The prince picked up her slipper and would search for the girl whose foot fitted with the slipper. A few days later, the prince proclaimed that he would marry the girl whose feet fitted the slipper. Her stepsisters tried on the slipper, but it was too small for them. No matter how hard they squeezed their toes into it, in the end, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot and the page slipped the slipper on. It fitted perfectly. Finally, she was driven to the palace. The prince was overjoyed to see her again. They were married and lived happily ever after. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang teks yang tadi, ya teks tentang yang namanya Cinderella. Nah, contoh teks tadi merupakan contoh daripada yang namanya narrative text karena memiliki cerita dengan rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Selain itu, teks tersebut juga mempunyai ciri-ciri dan generic structure yang sama dengan ciri-ciri dan struktur narrative text, yaitu menggunakan action verb dalam bentuk past tense seperti lived, treated, didn't, ya, dan lain-lain. Kemudian juga menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Contohnya seperti the prince, ya kan? Kemudian ada juga menggunakan adjective yang membentuk noun phrase seperti the most beautiful dress, ya kan? Kemudian juga menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian seperti then, a few days later, kemudian finally, dan lain sebagainya. Terus kemudian menggunakan adverb atau kata keterangan dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa seperti happily ever after. Mudah bukan? Ya kan? Narrative text sebenarnya sih gampang ya. Tetapi kita harus ingat dulu ya. Pelajaran itu kalau kalau kita ndak niat untuk belajar maka pasti akan susah ya. Otak kita mencerna ya. Karena ina malu bin niyah ya, semuanya itu diawali dari niat. Kalau kita niat untuk belajar, pasti materi apapun itu akan gampang diserap dan dicerna oleh otak kita. Oke guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian generic structure dari teks Cinderella tadi. Nah, ya kan? Ada orientation, complication, dan juga resolution. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ditetapkan. Sebagai bagian pendahuluan, maka letaknya itu ada di awal. Jadi di sini kita bisa temukan pada kalimat once upon a time there lived a girl named Cinderella, ya kan? Kemudian kita masuk ke bagian complication. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa complication menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Nah, karakter utamanya di sini kan kita tahu bersama bahwa Cinderella. Nah, jadi kita temukan complicationnya pada kalimat Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the houseworks. Ya kan? Nah, itu merupakan penyebab atau awal masalahnya ya kan. Karena si Cinderella itu mau pergi ke istana untuk karena ada undangan ya kan, tapi tidak diperbolehkan oleh ibu tirinya. Malahan ibu tirinya itu menyuruh si Cinderella untuk untuk mengerjakan tugas-tugas rumah, ya kan? Itu merupakan awal masalahnya. Kemudian kita masuk ke bagian resolution. Resolution seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa ini merupakan akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi.
ya kan? Masalahnya itu kalau menurut merujuk ke pengertian, masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Nah, di cerita naratif teks tentang Cinderella tadi, kita sudah bisa pastikan bahwa resolutionnya adalah in the end, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot and the page slipped the slipper on and it fitted perfectly. Ya kan? Jadi intinya di sini solusinya ya. Jadi intinya di sini bahwa solusinya adalah bagian dari kerajaan ya membiarkan atau memberikan kesempatan kepada Cinderella untuk mencoba sepatu kacanya ya, dan ya sepatu kacanya pas di kaki daripada Cinderella. Itu merupakan resolutionnya. So bagaimana, mudah bukan tentang narrative text? Insya Allah ilmu tentang naratif teks ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, bagaimana materi tentang naratif teksnya? Mudah bukan? Insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Oh ya, jangan lupa untuk di like, subscribe, and share kalau kalian rasa bahwa video ini bermanfaat bukan hanya untuk kalian tetapi untuk orang-orang. Jangan lupa di share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembahasan materi yang lainnya. Bye.